Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Gimana kabarnya? Sehat kan? Masih Pak. Sebelum mulai pelajaran, ada doanya dipimpin dulu. Doa dulu. Bersiap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua Pak. Semua. Sebelum Bapak masuk kepada materi untuk hari ini, Bapak ingin mengulas dulu tentang materi yang lewat. Masih ada yang ingat nggak tentang materi yang lewat? Tentang elastisitas permintaan dan penawaran Pak. Ya, masih ingat ya. Sekarang Bapak ingin masuk kepada materi tentang struktur pasar. Nah, sebelum struktur pasar, Bapak ingin menjelaskan pengertian pasar. Sebelumnya ada yang tahu nggak pasar itu apa? Yang saya tahu, pasar itu adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual Pak. Ya, terus. Nah, pada umumnya pasar itu ialah tempat konsumen memperoleh barang ataupun jasa. Nah, kita pergi ke pasar pasti bertemu yang namanya produsen. Nah, produsen menawarkan barang pada barang maupun jasa. Menurut pandangan produsen, pasar adalah tempat menawarkannya suatu barang maupun jasa. Nah, sedangkan menurut konsumen, pasar adalah tempat memperolehnya barang maupun jasa. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pasar adalah tempat suatu mekanisme di mana bertemunya penjual dan pembeli. Mereka bertemu di pasar untuk menyepakati suatu harga pasar. Nah, di pasar itu terjadi suatu tawar menawar, di mana harga pasar segini. Sekarang kita masuk kepada struktur pasar. Struktur pasar ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Di dalam 4 bentuk ini terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan itu kelebihan dan kekurangannya. Sesudah itu nanti Bapak akan memberikan kepada kalian semua tugas dan diberikan dikumpulin. Nah, kelebihan dari pasar sempurna yaitu pertama, barang yang tersedia di pasar banyak. Barang yang tersedia di pasar persaingan sempurna ini, kelebihannya barang tersedia di pasar banyak. Karena banyaknya barang, maka yang dibeli pun banyak pilihan, bisa tawar menawar. Karena pasarnya banyak, barang pun tersedia banyak. Yang kedua, penjual dan pembeli mencapai kepuasan yang maksimal. Karena pasarnya banyak dan penjualnya pun mencapai penjual yang maksimal, penjual dan pembeli kepuasan yang maksimal. Kelemahannya, pasar persaingan sempurna hanya ada di dalam kondisi yang ideal. Kondisi dalam ideal. Di sini maksudnya kondisi yang ideal yaitu para masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah yang bisa berkunjung ke pasar persaingan sempurna ini. Karena masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, mereka lah yang bisa mengunjungi pasar persaingan sempurna. Masuk kita kepada struktur yang kedua, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli ini memiliki kelebihan yaitu keuntungan penjual cukup tinggi. Kenapa dibilang cukup tinggi? Karena pesaingnya di pasar monopoli ini tidak ada. Makanya mereka bisa membuat keuntungan penjualnya cukup tinggi. Karena mereka yang menjual, mereka bebas membuat keuntungan yang banyak.
Kelemahannya ada. Kelemahannya pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. Karena cuman mereka penjual, cuman mereka menjual, otomatis pemilihan barang pun tidak ada. Itu suatu kelemahan bagi pasar monopoli. Yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik. Kelebihan pasar persaingan monopolistik ini, yang pertama, penjual tidak sebanyak dari pasar persaingan sempurna. Jelas di sini barang yang tersedia terlalu banyak, sedangkan di sini tidak sama. Penjual tidak sebanyak yang di pasar persaingan sempurna. Kelemahannya membutuhkan biaya yang banyak. Untuk masuk kepada pasar monopolistik ini membutuhkan biaya yang banyak. Kalau kita mau masuk ke pasar monopolistik ini membutuhkan biaya dan membutuhkan biaya yang banyak untuk masuk ke pasar monopolistik ini. Kelemahannya membutuhkan sekarang kita masuk kepada pasar oligopoli. Kelemahan tadi udah membutuhkan biaya yang banyak. Sekarang kita masuk kepada pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini memiliki kelebihan yaitu hanya dapat sedikit penjual karena membutuhkan investasi yang banyak. Dimana kita lihat di sini membutuhkan investasi yang banyak karena pasar ini memiliki banyak penjual tetapi yang masuk sini sedikit. Contohnya pabrik mobil, pabrik sepeda motor, dan lainnya. Seperti pasar oligopoli ini itu pasar yang besar, hanya orang-orang besar yang bisa masuk ke sana. Kelemahannya yaitu terdapat rintangan yang banyak. Jelas karena pasarnya terlalu besar, pasar oligopoli, rintangannya pun banyak. Untuk masuk ke sana harus memiliki rintangan yang kuat. Terdapat rintangan yang kuat supaya bisa masuk ke dalam pasar oligopoli. Nah, di dalam 4 bentuk pasar ini, apa menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Di sini masih banyak yang kurang dan belum bisa Bapak jelaskan. Nah, sekarang tugasnya yang Bapak kasih kali ini, minggu depan dikumpulin dan soalnya tuliskan. Tugasnya yaitu untuk minggu depan, coba kalian cari apa itu yang dimaksud dengan 4 bentuk pasar tersebut. Pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Pengertiannya ya Pak? Ya, pengertiannya. Yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Persaingan sempurna dan pasar oligopoli ini. Oke, hanya ini yang Bapak sampaikan. Mungkin Bapak ini kan masih banyak yang belum Bapak sampaikan. Minggu depan disambung kembali dengan tema yang sama, tetapi